Assalamualaikum, bisa dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Selamat siang. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun secara daring ya, karena masih terdapat virus-virus yang belum musnah. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Hajah Debbie Dik, selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, dan sahabat-sahabat semua, terima kasih telah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan PKM ini, di mana sebelumnya saya selaku perwakilan kelompok akan menjelaskan maksud dan tujuan daripada kami melaksanakan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Di sini kita akan menjelaskan mengenai mulai dari pengertian hadis itu sendiri dan perbedaan antara hadis dan Al-Quran dan sebagainya. Kelompok kami tidak ada maksud untuk menggurui, dan di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, karena kita di sini masih sama-sama mahasiswa, sama-sama berproses lah untuk belajar. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan mulai pembahasan mengenai dari pengertian hadis. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Najmi Maulida, Putri Alfianita Hamdi, Putri Dwi Oktaviani, Rizka Puji Lestari, dan Rizky Satrianis. Untuk saya sendiri, Robia Umi Hakim, selaku moderator. Langsung saja, untuk materi pertama, mangga dipaparkan saya Rizka. Mohon maaf Teh Robiah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Teh Najmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, ini saya on off cam karena sinyalnya itu lagi nggak stabil. Oke, langsung aja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian hadis. Secara etimologi, hadis itu adalah kata benda atau isim dari kata hadis yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu ada jadid, yaitu baru, sebagai lawan dari kata qadim atau terdahulu. Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Quran itu disebut wahyu yang matlu karena dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, sedangkan hadis adalah wahyu yang ghair matlu sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, keduanya itu sama-sama wahyu. Maka dikotomi satu qadim dan lainnya jadi tidak perlu ada. Yang kedua itu qorib, yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama. Nah, yang ketiga itu ada khobar,
yang berarti warta berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan hadasana, akhbarna, anba'ana, yang menggambarkan kepada kami, memberitahu kepada kami, dan menceritakan kepada kami. Dari makna terakhir inilah diambil perkataan hadis Rasulullah, yang zamannya itu ahadis. Nah, sedangkan hadis menurut terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadis dengan ahli usul. Ulama ahli hadis ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas di antaranya itu sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tohan adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'alin au takririn au sifatin. Yang artinya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan ataupun sifat. Nah, sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan takrir beliau, juga meliputi sabda, perbuatan dan takrir para sahabat atau hadis mauquf serta dari tabi'in atau hadis maqtu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya terima kasih Teh Najmi yang telah memaparkan materinya. Dilanjut materi berikutnya, mangga dipersilakan. Baik, selanjutnya pemateri tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terjaga sepanjang masa dari segala bentuk perubahan, baik lafalnya maupun seluruh isinya, sampai pada aspek hurufnya. Al-Quran juga kitab disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Selanjutnya yang kedua, meriwayatkan Al-Quran tidak boleh hanya maknanya saja, melainkan harus dilafalkan sebagaimana adanya. Sedangkan untuk hadis qudsi boleh diriwayatkan maknanya saja, bahkan masih bisa dikritisi seperti sanad ataupun matanya layaknya hadis-hadis lain. Lanjut yang ketiga, mushaf Al-Quran harus dipegang dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, terlebih bagi kalangan mazhab Syafi'i. Sedangkan untuk hadis qudsi boleh dibaca meski sedang dalam keadaan berhadas. Lanjut yang keempat, ayat Al-Quran harus dibaca saat sholat. Sedangkan hadis qudsi tidak boleh dibaca saat sholat, karena sholatnya menjadi tidak sah. Yang kelima, membaca Al-Quran mendatangkan pahala. Yang keenam, sebutan Al-Quran memang berasal dari Allah, beserta nama-nama lainnya dari Al-Quran. Yang ketujuh, Al-Quran tersusun dalam susunan ayat dan surat yang telah ditentukan. Yang kedelapan, lafal dan makna Al-Quran sudah diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad, tidak berubah. Sedangkan untuk lafal hadis qudsi bisa diriwayatkan oleh para periwayat secara maknanya saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Rizka yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya dipersilakan untuk sahabat Putri Dwi Oktaviani memaparkan materi. Iya, selanjutnya tentang kedudukan hadis dalam Islam. Pada suatu hari, Imran bin Husain duduk berbincang-bincang bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba di antara mereka ada yang berkata, "Janganlah kamu menceritakan kepada kami kecuali Al-Quran." Imran bin Husain berkata kepadanya, "Tahukah kamu seandainya kamu dan sahabat-sahabat kamu hanya berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kamu akan mendapatkan penjelasan bahwa sholat duhur itu 4 rakaat dan sholat maghrib itu 3 rakaat.
serta kamu akan mengeraskan bacaanmu 2 rakaat pertama dari sholat maghrib. Selanjutnya dia berkata, wahai kaumku, berpegang teguhlah dan ambillah dariku hadis Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya jika kamu mengabaikannya, niscaya kamu akan sesat. Dan banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan jelas dan tegas memerintahkan dan mewajibkan mengikutinya dan mengamalkan hadis. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa atiur rasula wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinnal balagul mubin. Yang artinya, dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Lalu juga ada firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran, ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atiullaha war rasula fa in tawallai fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Selanjutnya, ada Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khalifahku yang mendapat hidayah. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, dari berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan hadis dalam syariah Islam sebagai landasan, hujah, dan dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Ia menempati tempat kedua sesudah Al-Quran, yang menempati tempat yang pertama dan utama. Hal ini didasarkan atas perintah Allah untuk menaatinya dan menaati Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, serta nilai keorisionalannya. Al-Quran adalah Qats al-Wurud dari Allah, sedangkan hadis adalah Zani al-Wurud dari Rasul-Nya. Juga karena Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Dengan demikian, selayaknya kalau yang berasal dari Allah, kedudukannya lebih tinggi dan terhormat dari yang berasal dari Rasul-Nya, yaitu hadis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Putri Dwi Oktaviani yang telah memaparkan materi. Dipersilahkan materi berikutnya disampaikan oleh Teh Putri Alfianin, Pak. Enggak. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada tentang wabah dalam sejarah Islam. Dan pandemi seperti sekarang ini, pandemi COVID, alangkah baiknya untuk mengenal apa itu wabah COVID. Wabah dalam bahasa Arab berasal dari kata auba, yabiu, yang berarti terjangkit wabah. Kemudian al-wabah yang berarti penyakit, atau definisi secara bahasa di atas, dengan definisi yang disepakati oleh para ahli bahasa dan kedokteran dalam Islam, yaitu sebuah penyakit menular yang penularannya sangat cepat dan luas serta merajalela di khalayak manusia secara luar biasa. Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan biasa. Hal ini menunjukkan
Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepat penularannya yang terjadi. Lalu ada menurut Darmaidi Darmawan, penyakit menular memiliki 3 golongan atau kelompok utama. Yang pertama itu ada penyakit yang berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. Lalu yang kedua ada penyakit menular tertentu dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Lalu yang ketiga ada penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian. Seperti COVID-19 ini adalah penyakit yang dihasilkan oleh virus corona, atau virus corona adalah virus untai positif yang beruntai tunggal yang tidak tersegmentasi. Sebuah virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan. Lalu COVID-19 ini secara tidak kasat mata dapat mudah menular ke orang lain karena memang penularan COVID-19 ini terjadi lewat kegiatan yang mungkin dianggap remeh oleh kebanyakan manusia. Di antara lain penularan COVID ini itu bisa lewat udara saat batuk, bersin, atau bahkan ketika berbicara. Dan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Lalu pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya telah terjadi suatu wabah yang dinamakan dengan taun, yaitu atau sebagai ulama mendefinisikan taun adalah sama seperti wabah. Akan tetapi sebagiannya membedakan antara taun dengan wabah. Dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu setiap taun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah taun. Hal ini menunjukkan yang menular dengan sangat cepat, yaitu yang memiliki arti lebih khusus, yaitu sejenis bisul dan penyakit yang membengkak dengan rasa sakit yang luar biasa. Terasa panas dan sekitarnya merah, menghijau atau menghitam, dan menghasilkan detak jantung yang keras dan muntah mengeluarkan cairan dari tangan, jari-jari, dan seluruh badan. Lalu seperti yang telah disebutkan dalam pendahuluan, bahwa tahun yang terdahsyat di dalam sejarah Islam ada 5 kejadian. Yang pertama itu terjadi dalam sejarah Islam adalah tahun Syirawaih. Wabah ini terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Akan tetapi menurut Ibnu Abi Hajlah tidak ada korban yang ada dari kaum muslimin. Lalu pada masa kekhalifahan, banyak yang terjadi kejadian-kejadian penting yang menjadi bagian dari sejarah Islam. Di antara peristiwa-peristiwa itu adalah banyaknya pembebasan suatu daerah menyebabkan meluaskan wilayah kaum muslimin pada saat itu. Terjadinya musim panceklik yang panjang yang benar-benar menguji kesabaran dan keimanan kaum muslimin yang dinamakan dengan Ramadah. Kemudian pada tahun 18 Hijriah, sekitar tahun 639 Masehi, terjadilah suatu musibah yang memakan banyak korban, yaitu musibah mewabahnya taun yang dinamakan dengan tahun Amwas. Dinamakan dengan tahun Amwas ini karena munculnya pertama kali wabah tahun ini adalah di kota Amwas. Baik, begitu. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Teh Putri Alfianita. Next, pemaparan materi terakhir yang akan disampaikan oleh sahabat kita, Rizky Satriani. Kepada Rizky, dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yang akan disambung dari materi Alfianita tentang sejarah wabah. Wabah dalam sejarah Islam. Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah dengan sifat arif dan bijaksananya pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia mengharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan maupun musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan yang lain-lain. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya,
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwakum walanabluwakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan kebuahan, dan demikianlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah. Antara lain menjadi pelajaran bagi orang lain, meningkatkan derajat orang yang tertimpa musibah, dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Saat ini kurang lebih dari 210 negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia, dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam terjadi beberapa penyakit, di antaranya wabah yang paling menonjol adalah yang pertama dari sahabat Tut Anawas tahun 19 Hijriah sampai 693 Masehi, dan yang wabah yang kedua terjadi pada zaman Tut Jarif tahun 69 Hijriah sampai tahun 688 Masehi, dan pada masa sahabat Tut Patayat atau yang disebut Asyaraf tahun 87 Hijriah sampai 705 Masehi, dan yang terakhir dari sejarah sahabat yang terkena musibah pada sahabat Muslim bin Utaibah tahun 1931 Hijriah sampai tahun 740 Masehi. Berikut adalah sedikit wabah yang terjadi pada masa saat ini atau pada zaman dahulu yang terjadi di seluruh dunia, yang bahkan mencapai ke daerah-daerah Asia Pasifik. Yang pertama adalah wabah penyakit flu Asia. Wabah ini terjadi pandemi awalnya dari Cina pada tahun 1956 sampai dengan 1958. Nah, beberapa daerah yang terkena penyakit ini adalah Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh wabah yang terjadi ya. Yang kelima adalah flu Hong Kong yang terjadi di Cina awal mulanya juga. Dan yang keenam adalah virus AIDS yang terjadi di Afrika Barat pada tahun 1920-an. Dan yang ketujuh adalah virus SARS yang berasal dari Wuhan, Cina juga. Yang kedelapan adalah virus flu babi yang baru-baru ini terjadi di Meksiko. Dan yang terakhir adalah virus Ebola yang pertama muncul di Republik Kongo tahun 1976. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih Mbak Trisya yang memaparkan materi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan materi selesai. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Mangga dipersilahkan untuk yang mau bertanya bisa raise hand atau chat di room chat. Bisa chat di room chat atau raise hand.
Waalaikumsalam, Teh. Mangga Teh, mau bertanya? Ya, Assalamualaikum Teh warahmatullahi Endah wabarakatuh. Cahya. Oh iya Kak. Waalaikumsalam. Kak izin Iya, bertanya. kenapa? Kan zaman sekarang tuh banyak ya, misalnya kita mengeluarkan hadis, terus sama teman-teman kita tuh kayak gini lah. Itu hadisnya doib. Nah, pertanyaan saya gini, apa yang menyebabkan hadis itu dikatakan doib, sedangkan kita tahu bahwa itu hadisnya tidak doib, tapi teman-teman kita tuh malah kayak gitu, misalnya itu hadisnya doib, nggak sahih. Nah, bagaimana Kak? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja akan dijawab oleh sahabat kita, Teriska. Mangga, Teriska. Baik, Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, apakah suara saya jelas? Jelas. Ya, baik. Tadi menyimak dari pertanyaan yang diajukan oleh Teh Endah, yakni apa yang menyebabkan hadis itu dikatakan doib ya Teh ya? Langsung saja saya jawab. Jadi ada beberapa faktor kenapa hadis itu bisa dikatakan doib. Nah, faktor yang pertama itu dari faktor sanadnya. Yang pertama biasanya adanya cacat pada perawi, baik pada aspek keadilan dan kekuatan hafalannya. Terus yang keduanya tidak bersambungnya sanad, karena ada beberapa rawi yang tidak saling bertemu atau gugur dengan pemberi informasi gurunya. Jadi rawi tersebut itu tidak bertemu dengan gurunya gitu. Terus yang kedua ada faktor matan. Yang pertama bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang lebih sikoh. Terus yang kedua terdapat cacat yang samar yang dapat merusak kesahihan hadis. Seperti kata-katanya tidak mungkin diucapkan oleh Nabi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Teh Endah, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Sudah Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi. Oke, ada satu pertanyaan terakhir dari Junita. Izin bertanya, Kak, apakah arti dari hadis Hasan dan apakah bisa hadis Hasan dijadikan hujah?
Oke, sebentar. Kelompok kami sedang berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Junita. Assalamualaikum. Izin menjawab pertanyaan dari Junita tentang Ya, apakah hadis Hasan dan apakah bisa jika hadis Hasan dijadikan hujah. Hadis Hasan adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis Sahih. Menurut Imam Tirmizi, hadis Hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya tidak kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad. Lalu, dapatkah hadis Hasan ini dapat diamalkan dan dijadikan hujah selain dari hadis Sahih dan hadis Hasan? Ada juga hadis yang disebut hadis Hasan Sahih. Penyebutan istilah ini sering disebutkan oleh Imam Tirmizi. Seperti itu jawabannya. Oke, terima kasih Teh Putri Di Oktaviani yang telah menjawab pertanyaan dari sahabat Junita. Cukup ya Teh Junita ya? Cukup, Kak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pertama kali ini, mulai dari pemaparan materi sampai sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Idina hirautal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live.